Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Tama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, masih memberikan kita nikmat sehat, masih memberikan kita nikmat umur panjang sehingga kita dapat merasakan bulan suci Ramadan yang pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-10. Maka sudah sepatutnya bagi kita dengan nikmat-nikmat tersebut kita senantiasa melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita mengetahui yang namanya bulan suci Ramadan adalah bulan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bulan maghfirah daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sepintar-pintarnya kita memanfaatkan bulan suci Ramadan sehingga kita bisa mencapai dan menggapai ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa itu orang-orang yang pintar? Siapa itu orang-orang yang cerdas? Mungkin kalau kita ditanya tentang orang-orang yang pintar, kita akan menjawab bahwasanya orang yang pintar itu orang yang memiliki IQ yang tinggi, atau orang yang memiliki IPK yang 4 atau IPK-nya 4, ataupun orang yang juara di kelasnya. Tetapi kalau kita definisikan orang-orang pintar seperti itu tentu tidak adil. Tapi di dalam Islam, orang-orang pintar, orang-orang cerdik, semua lapisan masyarakat ataupun semua masyarakat Islam mampu menggapai predikat orang-orang yang pintar. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdik, kata Rasulullah SAW, man dana nafsahu, yaitu orang-orang yang senantiasa mau melakukan muhasabah terhadap dirinya, mau melakukan evaluasi terhadap dirinya. Setelah dia mengetahui kekurangan-kekurangannya, setelah dia mengetahui kesalahan-kesalahannya, setelah dia mengetahui dosa-dosanya, apa yang dilakukan? Wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk hari setelah kematian. Dia beramal untuk hari yang kekal abadi guna mencapai ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja bulan suci Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan. Mulai daripada kita berpuasa di siang harinya, kita menghidupkan malam dengan salat tarawih dan juga salat qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, dan tentu amalan-amalan ini akan membawa kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan juga penuh harapan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Bagi orang-orang yang berpuasa, tentu saja berpuasa yang bagaimana? Puasa pun ada tingkatan-tingkatannya. Kalau ada orang yang berpuasa namun lisannya tidak ikut berpuasa, lisannya terus mengunjing orang lain, maka di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man lam yada' qawla zur wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh puasa orang-orang seperti itu. Tapi puasa yang bagaimana? Yang mampu memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu puasa yang hanya tidak dia berpuasa daripada menahan lapar dan dahaga,
tapi anggota tubuhnya pun ikut berpuasa. Lisannya ikut berpuasa daripada memunjing orang lain. Matanya ikut berpuasa daripada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya pun ikut berpuasa daripada mendengar bergosip dan lain sebagainya. Oleh karena itu, puasa demikian mampu mencapai kepada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, man qama lailatul qadar atau man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan, tentu saja dengan salat tarawih, dengan salat qiyam ataupun salat tahajud dan lain sebagainya, dengan penuh keimanan dan harapan daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga akan diampuni dosanya yang telah lalu. Tentu salat yang bagaimana? Jangan kita hanya meributkan, karena sebagian orang meributkan tentang kuantitas salat. Maknanya meributkan 8 dan 20 rakaat. Tapi kita jarang sekali memperhatikan bagaimana kualitas salat kita. Yang mana salat yang khusyuk itu mampu juga akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana salat yang khusyuk itu juga kita akan meraih satu kunci syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma shalli rak'atain yuqbil 'alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah." Dan tidaklah seorang mukmin dia berwudu, kemudian dia memperbagus wudunya, lalu dia salat 2 rakaat, dan dia mampu menghadirkan hatinya dan wajahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia khusyuk di dalam salat. Dan apa ganjaran bagi orang-orang tersebut? Illa wajabat lahul jannah, melainkan wajib baginya satu kunci syurga. Jadi subhanallah, amalan-amalan yang sangat luar biasa, amalan-amalan yang mampu kita menggapai ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bahkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain juga dikatakan, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan juga harapan daripada Allah Subhanahu wa taala, juga diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi boleh kita katakan amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini tentu saja diskon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang berpuasa ataupun beribadah di dalam bulan Ramadan. Terlebih bagi orang-orang juga yang gemar bersedekah, yang gemar memberikan bukaan kepada orang lain. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man fattara fihi sha'iman." Barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa itu. Jadi kita sendiri berpuasa dan kita memberikan bukaan kepada orang lain, kita mendapatkan pahala orang yang sedang berpuasa itu. Jadi kita mendapatkan pahala double. Dan mengenai memberi bukaan kepada orang yang berbuka itu, tentu cukup dengan 3 butir kurma ataupun dengan segelas air sekurang-kurangnya. Apalagi jikalau kita menghidangkan dengan makanan yang serba lengkap dan lain sebagainya. Jadi semua amalan-amalan di bulan suci Ramadan ini adalah membawa kita kepada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita manfaatkan momen bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ya ibnu Adam, innama anta ayyam." Wahai ibnu Adam, sesungguhnya dirimu itu adalah kumpulan daripada hari-hari. Idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Apabila telah hilang satu hari, apabila telah berlalu satu hari, maka telah hilang sebagian daripada dirimu. Maknanya kita manfaatkan hari-hari yang momen spesial ini
ayyaman ma'dudat, yang mana harinya ini sangat terbatas, 29 atau 30 hari. Untuk terus kita beramal, karena hari yang telah kita lewati kita tidak bisa lagi kembali kepadanya. Dan hari yang telah kita lewati, kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita tingkatkan amal ibadah kita, kita tingkatkan kualitas ibadah kita dalam rangka kita mencapai ampunan di bulan yang mulia ini. Karena bagi orang-orang yang tidak memperoleh ampunan pada bulan Ramadan, ini dia termasuk orang-orang yang celaka. Dan malaikat Jibril pernah membisikkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan, gharima anf, celakalah, liman adraka Ramadan walam yughfar lahu, barang siapa yang mendapati bulan suci Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan amin. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita terhindar daripada orang-orang yang tersebut, ataupun orang-orang yang celaka, yang tidak mampu memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini. Dan mudah-mudahan kita mampu meningkatkan amal ibadah kita, dan pada akhirnya rangkaian ibadah yang telah kita lakukan dari awal Ramadan sampai dengan sekarang terus kita istiqamahkan. Dan rangkaian ibadah, amal ibadah ini tentu saja akan membawa kita kepada pintu ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa nantinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Ustaz terkait dengan orang yang bersedekah di bulan Ramadan. Nah, termasuk memberikan bukaan kepada mereka yang kurang mampu ataupun mereka yang mampu. Apakah ada nilai yang berbeda jika kita seandainya bersedekah memilih orang? Misalnya ada permintaan sedekah untuk pemulung. Kemudian ada juga permintaan sedekah untuk sumbangan sedekah untuk anak yatim. Jika kita memilih dan memilah, apakah ada perbedaan nilainya? Kemudian jika kita mengundang orang yang kurang mampu untuk berbuka puasa, kemudian juga mengundang orang yang memang mampu berbuka tapi hanya sekedar ya undangan biasa, apakah ada nilai yang berbeda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat hadis tadi, tentu hadis ini bersifat umum, maknanya tidak dikatakan kepada orang-orang tertentu. Man fattara fihi sha'iman, barang siapa yang memberikan bukaan kepada orang berpuasa. Siapa saja orang berpuasa, apakah dia itu orang miskin atau orang fakir ataupun orang yang mampu. Jadi semata-mata kita memberikan bukaan kepada orang tersebut, kita akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya kalau kita lihat di dalam hadis yang lain tentang keutamaan orang bersedekah di bulan Ramadan ataupun bersedekah makanan di bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Inna fil jannati ghurafan, sesungguhnya di dalam surga itu ada ruangan khusus bagi amalan-amalan yang khusus. A'addaha Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk siapa? Liman alanal kalam, untuk orang yang senantiasa berkata baik. Dia senantiasa menjaga lisannya dan juga dia berkata baik. Kemudian yang kedua untuk siapa? Wa at'imut ta'am, orang yang memberikan sedekah makanan. Kemudian yang ketiga, liman ada masyam, bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa, dia gemar berpuasa. Dan yang keempat, untuk siapa? Untuk orang wasalli bil lail wan nasun niyam, yaitu orang-orang yang senantiasa dia gemar untuk salat malam di saat manusia lain sedang dalam keadaan tertidur. Inilah balasan bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan tadi. Jadi sungguh Allah telah mempersiapkan ruangan-ruangan khusus nanti di dalam
syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian Bu ya. Jadi tidak ada tentang apakah itu harus ditujukan kepada orang fakir ataupun orang miskin. Dalil ini menunjukkan bahwasanya keumuman, kita boleh memberikan bukaan kepada siapa saja daripada orang-orang yang berpuasa. Ya, sekian. Ustaz, saya mau tanya mengenai sholat qiyamul lail. Kalau kita mau sholat tarawih kan udah sholat witir duluan, itu bagaimana dengan sholat tahajudnya Ustaz? Mohon penjelasannya, karena ada yang saya dengar nggak boleh witir dulu karena mau tahajud. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Jadi mengenai apabila seseorang telah melaksanakan salat witir, ya, setelah selesai salat tarawih langsung dia salat witir, kemudian di tengah malam dia terbangun, apakah harus dibuka lagi ya dengan salat sunat pembuka ataupun boleh langsung salat tahajud? Tentu saja kita boleh langsung untuk salat tahajud ya. Yang jelas, yang dilarang di dalam agama kita, maknanya daripada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la witrana fil lail, tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Ya, jadi witir itu hanya sekali, ya, tidak boleh 2 kali. Boleh kita lakukan. Kalau kita khawatir kita nggak bangun tengah malam, kita langsung salat witir ketika selesai salat tarawih. Ya, tapi kalau tiba-tiba kita terbangun, ya nggak masalah, kita langsung salat tahajud. Dan tidak tidak harus kita ya witir yang kedua lagi ya, karena tidak boleh 2 kali witir dalam satu malam. Jadi demikian ya. Berapa saja atau sebagian kecil dari masyarakat bahwa salatnya sudah bagus, puasanya bagus, tetapi seakan tidak berkontribusi terhadap pembentukan kepribadiannya, sehingga sulit sekali untuk menjadi teladan atau masih melakukan penyimpangan-penyimpangan, tidak bisa memegang amanah dengan baik. Bahkan ada yang menjadi pelaku kriminal pidana dengan harus berurusan dengan hukum. Nah, ini sebenarnya apakah sejauh mana sebenarnya salat dan puasa ini bisa membentuk kepribadian seseorang muslim? Terima kasih. Baik, terima kasih guru saya atas pertanyaannya. Sebenarnya penanya ini lebih paham daripada yang menjawab nih. Jadi tentang, ya saya coba menjawab ya. Tentang ya terkadang kita lihat ada sebagian orang yang salat dan juga puasa tapi tidak membentuk kepribadian yang mulia. Tentu saja ini harus diperbaiki. Maknanya ada suatu masalah ya. Karena kalau kita lihat orang-orang yang salat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kalau ada orang yang salat tapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, ini tentu ada masalah dengan salatnya. Apakah salatnya ini tidak khusyuk, ataupun salatnya ini masih jauh daripada kesempurnaan? Ya, ini jadi pertanyaan, dan ini yang harus kita evaluasi terhadap diri kita. Begitu juga puasa Ramadan, yang mana puasa Ramadan ini adalah untuk mengendalikan nafsu kita. Coba kita bayangkan di bulan suci Ramadan, hal-hal yang sebelumnya itu dihalalkan ataupun dibolehkan, tapi di bulan suci Ramadan kita dilarang. Contoh dalam masalah misalkan hubungan suami istri, ini kan suami istri halal, tapi di siang hari bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar jangan lakukan itu. Padahal itu halal. Ini untuk apa? Untuk mendidik nafsu kita, mendidik jiwa kita. Dari hal-hal yang halal saja kita dilarang dalam bulan suci Ramadan, tentu saja agar kita semakin jauh lagi daripada hal-hal yang haram di luar Ramadan ya. Tapi kalau masih ada orang yang melakukan seperti itu, tentu ada masalah dengan puasanya. Dan kita tahu puasa itu ada macam-macam tingkatan. Yang paling rendah itu puasa awam,
Puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi lisannya tidak dijaga, pandangannya tidak dijaga, pendengarannya tidak dijaga, sehingga ya puasanya seperti itu, dan dia mendapatkan pahala yang tidak sempurna. Sama seperti orang yang salat, yang mana dia tidak mampu khusyuk di dalam salatnya. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salatihi. Ada orang yang salat, begitu dia selesai salat, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada pahala salat, melainkan hanya 1/10-nya saja, atau tusumuha ataupun 1/9-nya saja, atau thumunuha ataupun 1/8-nya, 1/7-nya, dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang membedakannya? Tentu adalah sifat kekhusyukan seseorang di dalam salat. Oleh karena itu, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana doa yang Rasulullah ajarkan kepada Muaz bin Jabal. Dan ini harus kita kita bacakan selalu. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan kepada Muaz bin Jabal, Ya Muaz, la tada'anna dubura fi kulli salatin an taqul. Wahai Muaz, jangan sampai engkau lupa luput membaca doa ini di setiap selesai salat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu ya Allah. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat-Mu ya Allah. Dan ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa memperbagus amal ibadahku, memperbagus salatku, puasaku, sedekahku, dan lain sebagainya daripada amal-amal saleh. Sehingga dengan kita beramal dengan doa tersebut, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membantu kita untuk kita terus memperbagus amalan-amalan kita, sehingga ketika amalan kita sudah bagus, pada akhirnya juga akan memperbaiki akhlak kita itu sendiri. Jadi demikian. Baik, satu. Boleh. Tentang pacaran lah, kan gitu. Mau duduk di tempat tua, jadi di situ ada anak kecil. Ada anak kecil. Nah, kata cowoknya itu, jangan di situ, ada anak kecil. Sebenarnya kita kan lupa nih, kiri kanan kita yang mencatat. Ini masalah sebenarnya. Ini peluang Ramadan ini kan, kata ulama, barang siapa yang hidupnya seperti puasa Ramadan, ya, siang hari tahan haus, lapar, dan malam hari tahan ngantuk. Itu tadi tarawih yang mulai. Jadi barang siapa yang hidupnya seperti puasa Ramadan, maka matinya akan Allah jadikan seperti hari raya, tersenyum, gembira, kan gitu. Matinya bila berapa? Kita kan nak ambil peluang, kata orang Thailand tu peluang, kesempatan. Nah, ini. Jadi dalam Ramadan kita sekedar memperbaiki, kadang pun tak sempurna. Dari wudhunya, sholatnya, apalagi di luar Ramadan, kan begitu. Jadi kalau memang mau, yang tadi itu kita mau tersenyum, gembira, senyum yang abadi selama-lamanya, seperti senyumnya Bilal bin Rabah ketika malaikat maut datang. Itu kan keinginan kita. Jadi ketika kita lahir kita menangis, kita mati kita tersenyum. Seperti itulah kira-kira. Jadi kesempatan inilah. Ya saya pun bukan sudah baik, sudah selamat, enggak. Apalagi saya ini kan bukan kayak janggut aja lah. Janggut aja nih panjang, kan sunnah Nabi Ustaz. Janggut panjang ini kan satu benteng juga. Keliling di pasar, azan berkumandang. Nah janggut nentong ya lah buka. Kira-kira. Lonceng cewek misalnya, kita punya istri lonceng cewek. Maaf nih, padahal kenal kan gitu. Nah, ini kan satu benteng juga. Jadi gitu juga nih. Uang-uang haram itu kan ada janggut, ada benteng. Jadi kalau tidak ada janggut, insya Allah. Tapi janggut panjang lah. Janggut pendek kan asing Ustaz. Jadi merasa asing. Jadi kan asing ini kan satu murabah tadi. Berbahagialah orang yang dianggap asing. Kan jangan saya aja asing, semua mesti asing. Kan gitu. Jadi yang nggak ada janggutnya dianggap nggak asing, yang ada janggut asing. Jadi nggak ada kawan saya. Apa salah itu? Jadi
Ini kan saya tengok ikan ni datang dari Timur Tengah. Saya tengok jarang juga yang berjanggut. Kan gitu. Perang Hadi lah misalnya, kan Timur Tengah juga dia ada janggut. Apa janggut saya ni panjang ni salah, janggut saya panjang. Apa kan dua aja itu, biarkan dan jangan lewat segenggam. Dan kebanyakan enggak segenggam, sikit aja. Sikit aja sini. Jadi enggak ada contoh Ustaz. Sebenarnya kita ni jadi rujukan. Sekarang rujukannya Wisnu jadi rujukan, janggutnya tebal, celananya cingkrang. Siapa lagi itu namanya itu? Yang goyang-goyang dulu itu? Siapa namanya itu? Kausar. Kausar. Ini jadi rujukan Ustaz. Kan gitu. Sekarang enggak ada contoh Ustaz. Ini minta maaf Ustaz. Enggak ada contoh. Mana-mana orang alim, orang kitab semua hafal, semua pandai kitab, tapi janggut enggak ada. Ini masalah. Apakah nanti di akhirat tidak Allah tuntut? Semua ustaz lah kira-kira. Alumni Timur Tengah, janggutnya panjang lagi Ustaz. Jadi umat ada rujuk. Tengok saya berjanggut, ustaz pun berjanggut panjang. Oh, betul. Sunnah Nabi. Kan gitu. Dia, jelas tu janggut tu jelas. Saya kan pelihara janggut. Pelihara janggutnya kan dalil. Saya dulu main band Ustaz. Saya main musik, saya megang drum. Main di Jakarta, di Medan, udara-udara bintang 5. Jadi ini terus terang. Jadi saya kecewa Ustaz. Kecewa dengan alumni-alumni. Ini. Minta maaf Ustaz. Bolehlah Ustaz. Sedih Ustaz. Ini enggak ada waktu lagi Ustaz. Sebentar lagi kiamat, sebentar lagi mati. Umat lunta-lunta. Tak ada contoh, tak ada teladan. Apa dia contoh? Contoh tu orang-orang gila lah dia contoh. Orang-orang kafir dia contoh. Ini bahaya Ustaz. Ini satu kesedihan saya. Saya tak kuat. Macam inilah kita rolis dulu. Kata kawan-kawannya, ini tambahan lah tambahan. Pak Haji, dakwah lah tu Omai Rama. Omai Rama tu kan backgroundnya, backing vokalnya tu cewek nggak pakai jilbab itu. Pakai jilbab masalah, apalagi nggak pakai jilbab. Kan gitu. Apa kata kita rolis? Iya banyak ayat. Aku nggak punya ayat. Kita rolis lah. Kan gitu Ustaz. Apalagi Ustaz banyak ayat, banyak hadis. Saya nggak punya Ustaz. Kalau saya dakwah nggak makan orang. Insyaallah. Jadi karena tema Ramadan dan temanya pun sudah ditentukan, nggak mungkin saya tuh macam itu. Jadi insyaallah Pak. Jadi benar yang Bapak katakan seperti ini. Ada perkataan ulama mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, barang siapa yang hidup dengan habitat tertentu, maka dia mati dalam keadaan kebiasaannya itu. Ya. Jadi kalau kita membiasakan diri kita dengan senantiasa terus beramal soleh, contoh kita jaga saja salat 5 waktu berjemaah. Berarti nanti kita akan meninggal insya-Allah ketika hendak salat, ataupun ketika dalam salat, ataupun ketika baru pulang dari salat. Jadi subhanallah, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Barang siapa yang hidup dengan kebiasaan tertentu, maka dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu, kebiasaannya itu. Jadi demikian, Pak ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan kali ini dan juga bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.